البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. 487. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, innallaha azza wa jalla amarani an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladina kafaru, surat Al-Bayyinah. Qal wasammani, maka Ubay mengatakan dalam keadaan Allah menyebut nama saya, yaitu menetapkan, yaitu bacakan kepada Ubay. Qal na'am, Rasulullah mengatakan iya. Fabaka Ubay, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah faja'ala Ubay yabki, mulailah Ubay bin Ka'ab menangis. Tayyib, ini kalau kita sekedar membaca terjemah Riyadhus Shalihin, kita boleh salah paham. Oh, ini peringatan. Ubay bin Ka'ab dikasih dalil apa itu? Lam yakunil ladina kafaru. Oh, ini hati-hati, waspada, maka dia menangis. Bukan itu. Kita harus apa? Memahami melalui apa? Penjelasan para ulama. Karena sebagian ada yang memahami seperti itu karena apa? Terjemahan dari apa? Riyadhus Shalihin. Terjemahnya nggak salah, tapi karena syarah tidak dibaca, maka orang boleh salah paham. Karena yang menjadi inti bukan lafaz alladzina kafaru, bukan, tapi apa? Kelengkapan surat ini. Baik. Dan di sini kita akan mengetahui pentingnya merujuk kepada ulama untuk memahami ayat-ayat, memahami hadis-hadis. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu, yaitu apa? Surat Al-Bayyinah. Sebagaimana apa? Sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain Rasulullah SAW membaca apa itu? Alhamdulillah. Bukan maksudnya hanya Alhamdulillah, maksudnya adalah apa? Surat Al-Fatihah. Sebagaimana juga Rasulullah menyebutkan, apakah kalian tidak mampu untuk dalam satu hari itu membaca sepertiga Quran? Sahabat mengatakan, siapa yang mampu wahai Rasulullah? Walaupun sahabat banyak yang mampu juga. Tetapi apa? Ini secara keumuman manusia secara umum nggak mampu sepertiga. Satu juz saja ini perlu apa? Jihad yang besar untuk orang-orang yang bukan di pondok-pondok itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad ini setara dengan sepertiga Quran. Maksudnya bukan hanya ayat yang pertama, tapi maksudnya adalah apa? Surat Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Quran. Dan bukan maksudnya adalah kalau kita membaca Al-Fatihah, membaca apa itu qul huwallahu ahad 3 kali berarti kita sudah membaca Al-Quran dan mentadaburi semua kandungannya dan tahu fikih-fikihnya, bukan. Tapi dari sisi pahalanya itu sama. Adapun kalau kita membaca setelah takbiratul ihram, kemudian iftitah, kemudian ta'awud, lalu kita membaca apa itu? Qul huwallahu ahad, maka sholatnya tidak sah. Harus apa? Membaca Fatihatul Kitab. Walaupun membaca qul huwallahu 3 kali, seakan-akan membaca Quran secara lengkap, tetap tidak sah. Tetap tidak sah karena kita belum membaca Fatihatul Kitab. Lalu apa makna dari sepertiga Quran? Maksudnya adalah apa? Pahalanya. Nilainya untuk hadis yang tadi itu maksudnya adalah pahalanya. Macam sholat di Masjidil Haram tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak sholat lagi karena sudah. Betul. Nah, seperti itu. Ditanya, kenapa Anda habis haji Anda nggak sholat? Oh, saya sudah sholat di Masjidil Haram. Sekali sholat itu nilainya adalah 100.000. Tinggal saya hitung-hitung, nanti saya akan sholat lagi 3 bulan lagi. Nggak boleh gitu. Pahalanya sama, tapi apa? Kewajiban harian harus tetap dikerjakan. Ini terlalu apa? Hitung-hitungan akhirnya malah apa? Dosanya nggak terhitung nanti. Berarti dari pembahasan dan dalil-dalil yang lain tadi, tahulah kita yang dibacakan oleh Rasulullah adalah apa? Surat Al-Bayyinah secara lengkap. Sebagaimana itu juga diisyaratkan dalam riwayat-riwayat yang lain yang di luar Sahih Bukhari Muslim. Jadi bukan maksudnya adalah memperingatkan, awas hati-hati, engkau disebut Allah sebagai apa? Alladzina kafaru, bukan itu maksudnya. Tapi ini sekedar laqab dari apa? Sekedar tajuk dari surat Al-Bayyinah, yaitu surat lam yakunil ladzina kafaru. Dalam hadis yang lain tentang kisah Ubay ini, surat lam yakun.
Baik. Ini sekedar nama. Kemudian dari hadis ini, kemudian apa? Ubay bin Ka'ab bertanya, wasamani, apakah Allah menyebut nama saya? Rasulullah SAW mengatakan iya, maka Ubay pun menangis. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama adalah tablighu as-surah, tablighu dakwah, menyampaikan dakwah, membacakan surat. Baik, terkadang dengan satu ayat, dua ayat, terkadang satu surat. Untuk apa? Untuk mengajari umat. Baik. Untuk Ibnu Hajar rahimahullah menukilkan beberapa pendapat dari beberapa ulama bahwasanya di sini ada ketawaduan Rasulullah SAW, yang mana beliau belajar Al-Quran, belajar surat Lam Yakun kepada Ubay bin Ka'ab. Tetapi ini apa? Ini dibantah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah Ibnu Hajar sebelum Ibnu Hajar lahir. Beliau mengatakan memang ada pendapat dari ulama-ulama sebelum kita yang mengatakan apa? Bahwasanya ini adalah dalil tentang ketawaduan Rasulullah, yang mana Rasulullah belajar Quran kepada Ubay, yaitu apa? Seperti kita tasmi, saya mau baca Quran, tolong perbaiki kalau salah. Kata Syekhul Islam, ini pendapat yang tidak betul sama sekali. Bagaimana Rasulullah belajar pada Ubay, sementara sebelum Ubay tahu surat ini, Rasulullah tahu lebih dulu, diajari oleh Jibril. Baik. Maka yang betul syarahnya bukan itu, tapi ini adalah bagian dari tabligh dakwah, penyampaian dakwah. Seperti apa? Kata Syekhul Islam, seperti ketika Rasulullah membacakan surat pada Lailatul Jin, malam kedatangan utusan-utusan jin dari Nasibain dan lain-lain itu. Rasulullah membacakan Quran kepada mereka. Apakah makna membacakan Quran itu berarti belajar pada mereka? Bukan, tapi untuk apa? Tabligh dakwah. Sebagaimana Rasulullah membacakan Quran kepada para sahabat secara umum, atau bahkan membacakan apa? Membacakan surat kalau nggak salah surat yang akhirnya adalah apa? Surat An-Najm, surat An-Najm yang sampai semuanya pada sujud kecuali satu orang, membacakan kepada gabungan orang muslim dan orang kafir pada waktu mereka sedang berkumpul di periode Makkah itu. Muslimin dalam keadaan masih sangat lemah itu. Rasulullah membacakan kepada mereka, bukan maksud belajar pada mereka, tapi dakwah. Yang kemudian di akhir-akhir mereka sujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Dan itu yang betul kata Syekhul Islam. Jadi ini adalah mimbab tabligh dakwah. Kemudian yang kedua adalah hadis ini dalil tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sebagaimana dibuat bab khusus oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau, bab apa itu? Manaqibu Ubay bin Ka'ab, keutamaan Ubay bin Ka'ab, yang mana Allah Ta'ala menyebut nama beliau secara langsung, memerintahkan Rasulullah secara khusus membacakan surat. Baik. Kenapa? Yaitu Rasulullah SAW mengkhususkan pembacaan surat tertentu kepada orang-orang tertentu dengan perintah Allah. Ternyata Allah Ta'ala menyebut nama Ubay. Ubay, engkau ajari secara khusus. Ini adalah keutamaan, bahwasanya beliau adalah murid khusus. Makanya disebutkan juga oleh siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, yaitu apa? Bolehnya seorang rawi atau seorang syekh mengkhususkan sebagian ilmu kepada murid-murid tertentu karena keutamaan dia, karena bagusnya akal dia, karena hebatnya hafalan dan pemahaman, sehingga layak diberi ilmu-ilmu yang orang yang lain mungkin tidak diberi atau belum diberi. Sebagaimana apa itu? Beliau kemudian juga menukilkan kisah Mu'adz bin Jabal dapat ilmu khusus, sebagaimana Hudzaifah dapat ilmu khusus dari Rasulullah. Nah, sekarang untuk ilmu khusus kandungan al-bayyinah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ubay bin Ka'ab. Baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah Allah Ta'ala menyebut nama saya? Kenapa? Karena ada kemungkinan ini masuk di dalam keumuman apa? Risalah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, yaitu apa? Balik, maf'ul bihnya, maf'ul bih yang kedua itu terhapus, yaitu apa? Semua, sampaikan kepada semua orang. Maka Ubay tanya, ini perintah secara umum yaitu kepada semua atau Allah menyebut nama saya? Rasul mengatakan bahkan Allah menyebut namamu. Maka Ubay pun menangis karena apa? Karena beliau sangat gembira. Kata Ibnu Hajar, dan ini pendapat yang betul, dan ini juga dinukilkan oleh para pensyarah banyak sekali, ini adalah tangisan farah, kegembiraan. Gembira karena apa? Allah Ta'ala memerintahkan secara khusus oleh nabinya untuk mengajari secara khusus Ubay bin Ka'ab tentang apa? Surat ini. Tayyib. Ini kemungkinan pertama, tangisannya adalah tangisan gembira karena keutamaan, sampai Allah sebut
Kita disebut oleh Sultan aja, oh Masya Allah Sultan sampai sebut nama saya nggak nyangka sampai seutama itu, sampai dia kenal nama saya. Itu Sultan. Bagaimana sementara ini adalah penguasa alam semesta yang menyebut. Tentunya ini adalah keagungan yang sangat besar. Maka ini adalah tangisannya adalah tangisan gembira. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah tangisannya adalah tangisan yang isfaq, yaitu khawatir. Khawatir, tidak mampu untuk menjalankan syukur atas kenikmatan yang besar ini. Sementara kita tahu, kata para ulama dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau, tangisan itu boleh jadi karena sangat gembira sehingga orang menangis, dan boleh jadi karena sedih dan khawatir. Dan Ubay bin Ka'ab memiliki dua-duanya, ada kemungkinan gembira, saking gembiranya sampai menangis, tangisan bahagia. Dan boleh jadi menangisnya karena apa? Khawatir, tidak mampu menegakkan syukur atas kenikmatan yang sebesar ini. Dan dua-duanya mungkin, karena para ulama memang orang-orang yang rajin menangis. Allahul musta'an. Dan dari hadis ini kita mendapatkan dalil tentang keutamaan surat Al-Bayyinah. Kenapa sampai diajarkan secara khusus, bukan surat-surat yang lain dalam maqam ini? Karena dijelaskan oleh Ibnu Hajar, di dalamnya itu ada kandungan yang sangat banyak, yaitu inti masalah keimanan dan kekufuran, dan inti masalah tablighud dakwah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, ahlil kitab dan musyrikin, mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah sampai datang kepada mereka bayyinah. Ini kalau munfakin, yaitu dibiarkan. Dan kemungkinan yang lain adalah apa? Dan kemungkinan yang kedua itu yang lebih kuat, munfakin ini mereka sebagai fa'ilnya, yaitu apa? Mereka tetap tidak akan mau untuk beriman kepadamu wahai Rasulullah sampai walaupun datang bayyinah kepada mereka. Karena apa? Degilnya mereka. Padahal apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, memurnikan agama hanya kepada Allah. Mereka tidak diperintahkan seperti perintah para pastor-pastor mereka, memerintahkan untuk rajin-rajin sedekah. Untuk apa? Untuk setiap kali datang ke gereja harus bayar, harus sedekah. Bahkan kalau tidak mau bayar, maka apa? Orang-orang lain akan lihat dia, dan juga pastor yang atau pembantu pastor yang menyerahkan apa itu, kadang topi atau menyerahkan kotak itu, akan lihat orang yang nggak mau bayar itu, dilihat aja biar malu. Baik. Bahkan demikian pula kalau harus mengaku dosa, harus apa? Beli kartu pengampunan dosa. Baik. Sementara Islam nggak menyuruh untuk seperti itu, suruh untuk ibadah. Kalau memang salah, tobat kepada Allah, nggak perlu bayar ini, nggak perlu bayar itu. Mereka tidak disuruh untuk apa? Belajar untuk beragama dengan agama yang susah, tapi tetap saja mereka itu tidak akan mau. Ini menunjukkan betapa degilnya, betapa bandelnya kebanyakan dari ahli kitab dan musyrikin. Nah, ini adalah apa? Sebagai hiburan kepada Rasulullah SAW. Kalau memang mereka itu tidak mau taat kepadamu, memang seperti itu karakter mereka. Jangan engkau terlalu sedih, jangan-jangan dakwah saya yang salah sehingga mereka tidak mau terima. Jangan khawatir, engkau telah betul, tetapi memang merekanya yang karakternya seperti itu. Jadi surat Al-Bayyinah ini sebagai hiburan. Dan juga hiburan yang kedua adalah Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang degil tadi itu mereka akan mendapatkan neraka dan kekal di dalamnya. Sementara orang-orang yang mau menerima ajaranmu wahai Rasulullah, dan memang mereka harusnya mau menerima karena ajaran ini betul dan ajaran ini sudah paling ringan dibanding ajaran agama yang lain, maka mereka ini akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini hiburan. Dan berarti kandungan dari surat Al-Bayyinah adalah ditetapkannya surga dan neraka. Berarti kandungan dari Al-Bayyinah adalah ditetapkan bahwasanya ada kehidupan setelah di dunia ini, yaitu apa? Kehidupan di akhirat. Jadi surat Al-Bayyinah ini kandungannya termasuk sangat lengkap. Poin-poin inti dari apa? Masalah keimanan dan seterusnya dan seterusnya. Juga apa? Masalah beriman kepada kitab suci disebutkan oleh Ibnu Hajar. Kandungannya adalah itu, ma'ruf. Al-Bayyinah datang dari apa? Dalam kitab suci. Karena Al-Qur'an adalah Al-Mubin. Baik, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah apa? Surat ini sangat agung dan kandungannya sangat luas. Maka yang secara khusus diajari surat ini, dia adalah orang-orang yang diutamakan oleh Allah. Dan yang terdepan setelah Rasulullah adalah siapa? Ubay bin Ka'ab, sampai disebut namanya. Ini adalah keutamaan secara khusus. Walaupun boleh jadi sahabat yang lain lebih utama seperti Abu Bakar dan Umar, tapi ini yang dalilnya datang secara khusus. Tapi kenapa Ubay mendapatkan keutamaan seperti itu? Karena memang beliau itu sangat bersemangat untuk mempelajari Al-Quran.
Maka apa? Memang al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dia akan diberi. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan keridhaan kami. Seperti kata Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, wa may yataharral khaira yu'tah. Yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dia akan diberi. Mencari kebaikan dia akan diberi. Kebaikan yang terbaik itu apa? Al-fiqh terhadap agama ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama ini. Maka manakala Ubay itu memang rajin belajar Quran, maka dia layak mendapatkan keutamaan ini. Makanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma jama'a fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an illa arba'ah." Tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur'an di zaman hidupnya Rasulullah kecuali 4. Maksudnya mengumpulkan di sini apa? Disebutkan oleh Imam Nawawi, disebutkan juga oleh siapa itu? Oleh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi. Maksudnya adalah menghafal Quran. Di zaman Rasulullah, di masa hidup Rasulullah tidak ada yang hafal Quran kecuali 4. Di antaranya disebutkan siapa itu? Abu Zaid, kemudian juga Ubay bin Ka'ab, kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah dan yang lain-lain. Nah, kemudian ada pertanyaan, Ibnu Mas'ud bila juga sudah hafal Quran. Bagaimana itu? Nah, dijelaskan oleh para pensyarah tadi, yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik adalah dari kalangan Khazrajiyun, orang Ansor dari Khazraj. Mereka 4. Adapun yang lain-lain dari kalangan Muhajirun banyak yang hafal, seperti Ibnu Mas'ud dan Utsman bin Affan. Bahkan dalam satu rakaat Qiyamul Lail beliau mampu untuk khatam Quran. Ini karomah yang sangat besar. Ini kalau nggak hafal nggak mungkin. Baik. Sekitar membaca, kalau kita nggak hafal itu membacanya akan lambat dan salah-salah. Baik. Intinya adalah Ubay bin Ka'ab termasuk orang-orang tokoh-tokoh utama di dalam semangat untuk mempelajari dan menghafal Quran. Makanya orang yang sungguh-sungguh mencari keutamaan, dia akan diberi keutamaan itu. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Untuk yang Taisirul Alam insyaallah waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta